Dengan kata kasih ini, capek kita dengan kata kasih ini, bolak-balik kasih. Kata saya, kita belum melakukan seperti Tuhan yang udah Tuhan lakukan. Kita pelajari terus tentang kasih ini sampai kita tahu gitu bahwa dengan kasih itu dapat meluruskan semua hal, pikiran, hati kita, tangan kita, kaki kita bisa. Dulu saya beranggapan nggak mungkin, tapi setelah kita belajar melakukan sedikit demi sedikit ternyata bisa. Gitu ya. Gereja ini, misalkan seperti Pak Ampi atau saya berkhotbah, kalau dilandasi dengan motif tujuan yang lain selain mengasihi sesama, kita mungkin nggak akan masuk firman kita. Karena motif kita itu yang terpenting itu di dalam gereja, di dalam komsel itu kasih. Jadi dasarnya kasih. Jadi di mana ada jemaat kita atau siapapun itu yang belum berubah atau yang masih belum berjalan dalam kebenaran, kita tetap tidak akan menghakimi mereka. Karena kita tahu di gereja, di komsel itu tempat kita bertumbuh bersama, bukan menghakimi bersama, bertumbuh bersama, memeluk bersama, berdoa bersama, memberi support bersama. Bukan, oh Gingging, saya nggak pas sama gembala komsel, saya nggak pas dengan teman-teman gereja saya misalkan, saya nggak pas dengan gembala saya misalkan, saya nggak pas dengan pemusik saya misalkan. Yang nggak pas tuh atau hati lu, koreksi kita, hati dan pikiran kita, koreksi. Kalau kita masih suka marah, jangan menyalahkan situasi, koreksi diri kita. Karena kasih yang murni dari Tuhan itu bisa mengobati semua luka, bisa menghajar kekhawatiran kita, bisa membuat kita tersenyum selalu, biarpun kita lagi susah. Bisa kita menyapa semua orang. Instagram kita nggak di-like banyak pun kita akan tetap tersenyum. Kita ditolak pacar 10 kali pun kita tetap akan tersenyum. Kita dijauhi sama teman pun kita akan tersenyum. Kenapa? Berarti kita belum mempraktekkan kasih itu. Itu intinya. Di mana kita kecewa sama keadaan. Kenapa? Karena kita belum mempraktekkan kasih itu secara sempurna. Karena kalau kita sudah mempraktekkan kasih terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap sesama, orang pasti berubah. Pasti. Kenapa? Karena nggak ada kebohongan di situ. Kenapa? Karena ada ketulusan di situ. Kenapa di situ? Karena ada pengorbanan di situ. Yes. Jadi nggak bisa kasih itu pura-pura. Kenapa? Karena ketahuan. Percaya Bapak Ibu? Karena akan ketahuan. Jadi kalau kasih itu berasal dari Tuhan, kasih itu murni kita ingin seperti Tuhan, kita berkomunikasi setiap menit, setiap jam, biarpun di tempat kerja kita dengan Tuhan. Istri kita tuh akan lihat, suami kita tuh akan lihat, teman-teman kita tuh akan lihat, ini orang tulus loh, jujur ini tulus loh. Bisa nggak kita merubah? Bisa, kita jadi suratan Kristus di hidup kita. Tanpa kita ngomong, orang akan lihat, oh ini orang baik, oh ini orang tulus. Jadi penting ya Bapak Ibu ya, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan keadaan. Please, kalau ada orang nggak suka sama kita, ada orang yang masih dislike sama kita, koreksi diri kita. Apakah kita udah mempraktikkan kasih? Apakah kita udah berkorban bagi mereka? Jangan, rewardnya mana? Oh, memang harus ada reward. Yesus aja naik ke salib nggak minta reward dari kita, malah kita diberi free will sama Tuhan. Kita dikasih, dipertontonkan. Ini loh kasih sejati itu, ini loh kasih yang murni itu, yang tanpa menghakimi, tanpa, biarpun Yesus tahu mungkin ciptaannya masih akan berbuat dosa, tapi dia tetap, ini loh, ini kasih. Kalian ikuti saya, Yesus. Kita sebagai ciptaannya kita harus ikuti. Kalau kita belum ikuti ya pasti ada iri hati di kehidupan kita, ada hal-hal yang mungkin nggak kita suka di kehidupan kita. Kenapa? Karena kita belum mempraktekkan kasih aja.
Definisi kasih. Ini saya yang agak lain ya. Kasih itu memberi muka sukacita. Muka. Reni tahu lah istri saya. Dulu muka saya itu bukan memberi sukacita, tapi memberi duka cita bagi orang lain. Kenapa? Karena mau di tempat kerja, mau di rumah, mau dimanapun, muka saya. Gue bilang kan ke istri gue katanya, ini gue, kata gue nggak mau berpura-pura, ini king yang asli, kata gue. Enggak, kita harus serupa dengan Kristus. Ada amin? Kita harus serupa dengan Kristus. Kita harus belajar memberi sukacita. Kok istri gua belum berubah? Ya iyalah, pas lu di rumah, istri kamu ngomong, muka kamu cemberut. Kita memberi kasih nggak itu? Mempraktekkan kasih nggak? Enggak, Bapak Ibu. Kita berharap anak kita berubah sesuai dengan keinginan kita, tapi kita sendiri dalam memberi pengarahan terhadap anak kita, memberi pengarahan terhadap sesama, nada kita tinggi, nada kita ketus. Itu udah mempraktekkan kasih tuh. Lemah lembut. Kasih itu kan lemah lembut. Kasih itu tulus. Terus kasih itu memberi pengorbanan. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Kasih tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Kasih jangan hanya di mulut doang, nggak bisa. Misalkan istri saya, I love you sayangku, kata saya. Iya baby, bulan Januari misalkan. Bulan Februari, sayangku, terima kasih. Iya bebe, dia masih nahan. Bebenya udah berkurang. Bulan Maret, sayangku, aku sayang kamu. Sayang duit bulanan mana? Kan gitu kan? Hah? Lu sayang gua mana? Buktinya? Mana buahnya? Lu bilang gak marah sama gua lagi, misalkan ya. Tapi mulut lu masih kasar. Mulut kamu masih menghakimi. Mulut kita masih ketus. Mau gimana kita mempraktikkan kasih itu? Itu. Jadi berusaha belajar kita tuh untuk raut muka juga, makanya kasih itu memberi kita sukacita. Kasih itu juga membuat kita peka terhadap sesama. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita udah mengerti kasih yang murni dari Tuhan, kasih itu akan membuat kita peka Bapak Ibu terhadap sesama kita. Kasih itu akan membuat kita ngerti, oh ini loh orang lagi susah. Oh ini loh orang lagi banyak masalah. Oh ini loh orang yang lagi gundah gulana hati. Pasti Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa ya, saya emang ngeliat orang sama aja gak? Gitu-gitu aja. Koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Karena kasih itu memberi kita kesederhanaan juga. Koreksi diri kita. Jadi penting sekali di dalam hidup kita mempraktikkan kasih ya Bapak Ibu ya. Kasih juga memberikan kita kedisiplinan Bapak Ibu. Ini jarang dibahas di gereja-gereja, kenapa? Karena kasih juga memberikan kedisiplinan. Yesus yang udah jelas-jelas tahu kita ciptaannya kita masih mungkin dari 8 miliar penduduk di dunia ini yang sayang Yesus mungkin 10%-nya misalkan. Tapi tetap Yesus disiplin. Memberi apa ke kita? Memberi makan, memberi kehidupan, memberi pakaian yang layak, membuat kita pintar. Itu kasih itu disiplin. Jadi alangkah lucunya kita yang udah diberikan segalanya oleh Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, Bapak Ibu. Tapi kita nggak belajar untuk menghargai Tuhan, nggak belajar untuk mengasihi sesama, karena kita masih tetap mengasihi sesama berdasarkan like dan dislike. Kita masih mengasihi sesama berdasarkan suku misalkan. Kita mengasihi sesama berdasarkan ya, grup BTS sama gue sayang sama grup BTS. Kalau bukan grup BTS gue nggak sayang. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi please kita merubah bahwa mindset kita bahwa kasih itu memberikan kita kesederhanaan juga. Di Filipi 1 ayat 21 dibilang kan kasih hidup kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi jangan ribet dengan pikiran-pikiran kita yang banyak maunya, banyak keinginannya, banyak hal-hal yang kita nggak ke gereja, kita nggak komsel karena alasannya banyak. Entah alasan pekerjaan, entah alasan apapun itu. Jangan Bapak Ibu.
Kita belajar untuk menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oh, kasih itu disiplin juga ya, Koing. Iya. Yesus sangat disiplin loh sama kita, memberikan kita nafas kehidupan kita sehari-hari. Terus sederhanakan juga pikiran kita. Kenapa? Karena Yesus juga nggak menuntut apa-apa buat kita waktu dia dikorbankan. Jangan kita bikin aneh-aneh. Wah, gua mau berkorban kalau ada syaratnya A, B, C, D. Oh, nggak bisa begitu Bapak Ibu ya. Kita kasihnya harus kita sederhanakan ya. Di tema kita tentang tantangan mengasihi sesama ini ada di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Wow, nggak gampang Bapak Ibu. Cuman kita harus berusaha. Saya dulu senang sekali ngobrol sama orang gitu ya. Oh iya ya, kamu menderita misalkan ya. Yuk saya doain aja. Terkadang nggak cukup Bapak Ibu, hanya doa aja. Terkadang kita pun harus mengerti isi hati mereka dan apa yang kita bisa kita bantu. Jangan berpikir kita, kalau gua bantu dia, apa untungnya buat saya? Jangan pikirkan itu Bapak Ibu, karena Yesus pun sudah memberi hidupnya buat kita, sudah mau mengajarkan firman-Nya yang murni supaya kita ngerti jalan keselamatan, itu tanpa imbalan Bapak Ibu. Jadi kita belajar di hidup kita tuh jangan take and give, kasih aja hidup kita. Lakukan firman demi sedikit. Kita punya tantangan masing-masing. Saya punya dulu sama papa saya, King, di Cianjur ini ada papa yang papa nggak suka nih, keluarga A, keluarga B gitu ya. Saya dengar nih papa saya ngomong waktu itu. Makanya setiap ketemu keluarga A dan keluarga B di Cianjur ini, kenapa? Karena saya diterapkan oleh bapak saya apa ya, amarah gitu ya, supaya kita tuh nggak suka juga sama keluarga tersebut gitu. Jadi otomatis tertanam nih di pikiran saya. Setiap saya parkir mobil kayak, wah ada keluarga itu keluar, saya mundur mobil. Ini serius Bapak Ibu, saya mundur mobil saya. Pergi aja. Karena kata papa saya nggak boleh senyum sama keluarga itu. Tapi setelah saya pikir mengenal Tuhan, bergereja di Rock 7 tahun yang lalu, Rock nggak mengajarkan seperti itu. Yesus nggak mengajarkan seperti itu. Kasihlah sesamamu manusia seperti masih diri sendiri. Saya praktekkan, cobain. Wah ternyata sekarang dekat malah, gitu kan. Jadi terkadang yang kita percaya itu hanya firman Tuhan ya, jangan omongan orang. Biarpun itu orang tua kita, belum tentu benar juga orang tua kita. Gitu. Karena orang tua kita mungkin belum mengenal Tuhan. Papa saya dulu belum mengenal Tuhan ya. Tapi puji Tuhan sekarang udah mengenal Tuhan. Sekarang udah, Pak punya musuh nggak? Nggak punya. Ya, puji Tuhan. Bapak punya hal yang dibenci nggak? Nggak punya sekarang mah katanya. Karena hampir setiap hari dengarnya khotbah pendeta gitu ya. Ya puji Tuhan gitu. Jadi marilah kita mengasihi bukan hanya di perkataan aja ya, tapi di dalam perbuatan kita. Nggak bisa nih kita berbuat baik dalam hal memberi uang, minimal kita memberi doa, minimal kita memberi support, hal apapun itu yang kita bisa lakukan, hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk mengasihi sesama. Kita harus semangat Bapak Ibu mengasihi sesama, karena kalau nggak semangat, ya iblis akan hancurkan kita gitu ya. Nah, firman Tuhan mengajarkan supaya kita jangan memiliki sikap ingin dinomorsatukan atau egois, gaya hidup kepura-puraan atau kepalsuan maupun budaya menuntut balas. Kita perlu memiliki roh yang menyala-nyala dan dekat dengan Tuhan. Ini pengetahuan buat Bapak Ibu, sehingga kasih kita terus bertumbuh dalam melayani dan menjadi berkat buat sesama. Kita memerlukan kekuatan dari Roh Kudus untuk mengasihi sesama. Nah, kekuatan dari Roh Kudus ya Bapak Ibu ya, bukan kekuatan roh uang kita, enggak. Uang tuh hanya sementara Bapak Ibu. Jadi yang benar-benar kita bisa memahami hati semua orang, kita bisa memahami hati orang yang membenci kita bisa memahami keadaan, kita bisa memahami situasi, itu kita hanya butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus. Uang tuh nggak bisa membeli itu. Untuk masih sama dengan tulus. Oleh karena itu mari kita rajin berdoa dengan roh yang menyala-nyala agar kasih Allah semakin melimpah di dalam diri kita. Selain itu kita juga harus berusaha untuk mengendalikan emosi
dan nafsu negatif yang bisa menghalangi kita untuk mengasihi sesama. Nah ini terkadang emosi dan pikiran negatif ini yang menghalangi kita ya Bapak Ibu ya. Ini seringkali saya dengar dari jemaat juga, tapi bukan jemaat di Cianjur ya, di Cipanas. Jemaat Cipanas. Tadi di Cipanas saya bilang jemaat Cianjur. Ya, jadi di jemaat Cipanas itu saya sulit mengasihi orang secara full. Kenapa? Karena kita masih punya emosi, kita masih ada hal-hal yang nggak pas di dalam hidup kita, pas dalam pikiran kita, semuanya nggak pas sama dia. Dianya sendiri nggak introspeksi, nggak mikir, kenapa nggak pas, kenapa nggak cocok dengan orang tersebut. Orang tersebut harus cocok dengan dirinya. Nah, itu kan berarti egois ya Bapak Ibu ya, itu egois. Ciri-ciri makanya kita belajar kalau kita semakin, saya dulu nggak cocoknya misalkan ya saya ya sama 10 orang di dalam hidup saya. Puji Tuhan sekarang udah 0 orang. Apakah itu melukai saya? Enggak Bapak Ibu. Membuat saya tambah happy malah. Membuat saya tambah percaya diri. Kenapa? Karena nggak ada iri hati, nggak ada kebencian, nggak ada hal-hal palsu di dalam diri saya. Jadi kita sendiri semua harus belajar Bapak Ibu bahwa kasih itu bisa menghancurkan semuanya. Kita udah mempraktekkan itu, belajar mempraktekkan itu, dan wah rasanya susah ya diungkapkan ya. Saya pernah ngomong di bumi seperti di surga, ya itulah nyatanya. Kenapa? Karena kita bisa mengobrol dengan semua orang. Bisa berbicara dari anak umur 5 tahun sampai 80 tahun. Kita bisa mengerti isi hati mereka, maunya mereka apa. Kalau dulu saya hanya bisa ngobrol dengan umur yang seumuran saya, umur 44 tahun. Tapi sekarang bisa dengan semua. Puji Tuhan. Semua bukan karena hebat gagah saya, tapi semua karena Tuhan. Lanjut. Next. Sikap egois dalam hidup, tantangan mengasihi sesama, salah satunya itu 2 Timotius 3 ayat 2-3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Hamba uang, saya dulu hamba uang. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi tantangan kita dalam mengasihi sama sikap egois dalam diri kita Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita punya 2 Tuhan, bahkan 4 Tuhan. Jadi manusia itu selain mencintai dirinya sendiri, kita tuh bukan hanya hamba uang aja. Kan ada juga kan orang kan, saya kok Giging nggak terlalu suka uang, sama suka rebahan, itu sama juga. Berarti kamu hambanya rebahan di rumah. Kok Giging, saya emang nggak suka bekerja keras, karena Tuhan udah turun tangan dalam hidup saya. Berarti kamu malas. Itu hamba kamu. Tuhan kamu itu. Ada malas, ada uang, ada kesombongan. Gitu. Jadi penting kita harus menghajar sikap egois kita dalam hidup. Yang kita pikirin Tuhan aja. Jadi dalam kesendirian pun Bapak Ibu, dalam kesendirian pun, kalau dulu saya sering melakukan apa yang saya suka sendiri loh, nggak ada yang tahu loh. Saya suka melakukan apa yang suka. Tapi sekarang yuk kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Biarpun dalam sendiri, aduh, gimana nih waktu saya dari jam 7 malam misalkan sampai jam 10 malam untuk menyenangkan Tuhan. Nelponin jemaat atau ngobrolin hal-hal yang positif dengan teman. Jadi hidup kita tuh nggak fokus pada diri kita aja ya, tapi kepada menyenangkan Tuhan. Jadi tantangan kita egois kita, kemarahan kita dalam hidup. Next. Egois adalah sikap yang berpusat pada diri sendiri, mengutamakan kepentingan pribadi dan kepuasan ini buat pengalaman Bapak Ibu ya, dan memperhatikan orang lain. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Ketika kita hanya peduli pada diri sendiri, kita tidak lagi sensitif terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain. Ini benar sekali Bapak Ibu. Sehingga hubungan kita dengan sesama menjadi retak. Allah memanggil kita untuk mengasihi dan melayani sesama dengan rendah hati, tetapi egois membuat kita kehilangan kesempatan untuk memberkati orang lain. Jauhi sikap egois dan hiduplah dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Sebagai anak-anak Allah, panggilan kita adalah untuk mengasihi dan melayani
sesama dengan rendah hati, meneladani Kristus yang mengasihi kita dengan penebusan yang mahal, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai hidup kita itu murahan, Bapak Ibu. Hidup kita itu murahan tuh, hidup kita tuh receh. Setiap hari itu hanya ngobrolin hal-hal yang membuat kita senang aja. Makan di mana, shopping di mana, ibu-ibu, shopping di mana, makan di mana, apa yang harus kita lakukan besok. Harusnya di pikiran kita tuh gimana kita jadi berkat buat sesama, yuk. Gimana kita memajukan gereja kita, gimana kita mencari jemaat yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi penting banget ya, bukan diri kita aja yang selalu kita penuhi ya. Next, gaya hidup penuh kepalsuan. Jadi tantangan kita nggak bisa mengasihi sesama ya, salah satu gaya hidup penuh kepalsuan. Begitu demikianlah juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Di Markus 7 ayat 6 jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesus tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan Yesus dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi disinggung di awal, bahwa saya di sini misalkan sama Reni misalkan, waduh senyum-senyum asar, joget di sini, kayak malaikat ya kalau ikingnya, pasti rumah istri saya bergetar, istri saya kedegahan. Kenapa? Karena hidupnya dihakimi sama si Iking, hidupnya dimarahin sama saya. Jadi hidup kita tuh di rumah, di tempat kerja, di gereja, ya harus sama. Harus sama. Jangan marah-marah terus, kata Pak Ami marah boleh, marah-marah terus ya nggak boleh. Gitu. Jadi gaya hidup kita pun harus sama ya Bapak Ibu ya. Jangan berubah, jangan penuh kebohongan. Berbisnis penuh kebohongan, bekerja penuh kebohongan. Di dalam hidup sehari-hari penuh kebohongan. Kepada istri misalkan gaji 1 juta, bilangnya 500.000 misalkan. Penuh kebohongan. Jadi masalah bayar pajak atau apapun itu. Jadi gaya hidup kita tuh yang tidak dilihat orang pun harus sama dengan seperti yang di gereja. Pola pikir, pola hati kita tuh harus sama juga Bapak Ibu. Karena kalau kita penuh kepalsuan, kita nggak akan tahan kok. Di gereja kita melayani misalkan jadi aser atau apapun itu. Kita akan, orang juga akan tahu kok, wah ini si Koking tahan jadi asernya cuma sebulan katanya. Kenapa nggak 10 tahun gitu ya tahan jadi asernya? Kenapa? Karena hidup saya masih palsu Bapak Ibu. Saya hanya didorong karena pelayanan aja, saya hanya didorong oleh keterpaksaan, nggak enak sama Pak Ampi dan lain sebagainya. Jadi gaya hidup kita harus apa adanya ya, seperti yang Yesus mau ya. Kepalsuan adalah sikap, ini sebagai pengetahuan aja Bapak Ibu, kepalsuan adalah sikap atau perilaku tidak jujur dan tidak tulus yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Ketika kita tidak jujur dalam hubungan kita dengan dan hubungan yang seharusnya kuat menjadi rapuh dan rentan terhadap keretakan. Hidup dalam kepalsuan adalah kelemahan yang perlu diatasi dalam hidup kita. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus dan mengambil keputusan untuk hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Dengan hidup jujur kita dapat memuliakan Allah, memperkuat hubungan sesama, dan mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ada yang bilang, kenapa ya saya bergereja, saya baca Alkitab, khatam 5 kali bolak-balik, saya bergereja udah 40 tahun, saya pelayanan di Rocky, saya pelayanan di Roket, saya pelayanan di KGC, saya pelayanan di Mimbar, tapi kok pertumbuhan rohani saya tuh pelan banget, malah terkadang stuck, kadang mundur gitu. Kenapa? Ya karena kita belum radikal dalam melakukan firman. Kita hanya, antara percaya dan percaya ini, benar gak ya kalau saya melakukan ini, kebaikan ini, hidup kita akan lebih baik ke depannya. Jadi manusia itu banyak mundur majunya karena memikirkan apa? Untung dan ruginya. Memikirkan apa? Rendah. Wah, gua kalau melakukan ini, gua jadi rendah hati, gua jadi gak keren. Itu kan keren buat Tuhan, bukan buat diri kita ya Bapak Ibu. Jadi please lakukan aja firman yang misalkan ini bukan karakter saya misalkan, lakukan karena kita harus serupa dengan karakter Kristus kan Bapak Ibu ya. Jadi lakukan firman.
Jadi supaya kita enak loh Bapak Ibu bisa mengasihi sesama itu tanpa kita ada beban sama sekali dalam hal waktu atau dalam sorry dong. Dalam hal waktu atau apapun itu kita akan enak. Sorry. Cepetan. Yang ketiga, tantangan mengasihi sesama, budaya menuntut balas. Lukas 6 ayat 32 dan 33. Senang sekali ya manusia pada umumnya itu menuntut balas ya. Kalau nggak suka, balas. Di sini dibilangkan, dan jikalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah jasa kita? Apa sih jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu ya, jangan berpikir kita mengasihi sesama dalam hal apapun ya, dalam hal uang, materi, dalam hal doa, atau dalam hal apapun itu. Kita kebanyakan tuh berharap, gue udah mendoakan Pak Ampi misalkan, hari ini nih, hari Minggu nih. Hari Senin, saya berharap loh Pak Ampi itu nyapa saya. Benar gak sih Bapak Ibu? Saya selalu begitu, kalau saya dulu ya. Saya selalu begitu, saya udah memberi makan misalkan ke Pak Ampi nih hari Minggu nih. Saya berharap hari Senin Pak Ampi telepon saya. Saya berharap hari Senin Pak Ampi telepon saya untuk memberi pelayanan sama saya. Itu yang ada di pikiran saya Bapak Ibu. Makanya selama 5 tahun pertama saya di Bapak Ibu, saya nggak mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Kenapa? Karena saya masih membatasi kasih yang Tuhan berikan kepada saya itu, saya masih membatasi terhadap apa? Bergeni, tawar-menawar. Saya berharap dengan saya baik ke Pak Ampi, misalkan Bapak Ibu ya, saya dapat posisi. Saya berharap dengan saya baik ke Bapak Ampi, saya bisa khotbah. Saya berharap saya dengan baik dengan Pak Ampi, saya bisa menjadi WL. Ya pun itu kayaknya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya saya akan dapat Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Banyak loh dari antara kita tuh kita baik, kan dia udah baik dulu sama kita. Itu saya dulu anak Yesus juga sama Bapak Ibu. Saya punya prinsip seperti itu. You baik, saya baik. Dulu saya belum kenal Tuhan, saya belum tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan. 7 tahun yang lalu saya tuh nggak tahu Bapak Ibu. Saya punya prinsip seperti ini. You baik, saya baik. You kasih pinjam saya uang, saya kasih pinjam saya uang. Begitu Bapak Ibu. Tapi kita robah mindset kita gitu. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita wajib mencintai juga ciptaan Yesus. Apa yang Yesus cintai, kita wajib memberi. Kita wajib memberi hati kita, uang kita, waktu kita, doa kita, tangan kita, kaki kita, untuk hal-hal baik. Bukan untuk menghajar orang, bukan untuk menendang orang gitu Bapak Ibu. Jadi penting untuk kita, nggak ada lah budaya menuntut balas. Nggak usah lah, kita bukan anak-anak ya, umur di bawah 10 tahun Pendeta Yeri bilang, kamu masih kekanak-kanakan. Kan kalau anak-anak gitu kan di bawah 10 tahun mungkin ya, lu pukul, gak pukul. Gua nangis, lu nangis kan gitu kan. Enggak lah, saya pengen semua di kita tuh menjadi dewasa yang nggak ada untuk balas-balasan. Kalau misalkan Bapak Ibu di tempat ini sekarang masih ada budaya, gua pengen balas dia nih, karena dia pernah menjahati saya 1 tahun yang lalu. Ya janganlah Bapak Ibu ya, karena rugi loh kita menyimpan dendam udah 1 tahun kita dendam terus sama orang itu mungkin lagi makan McD lagi enak, kita makan McD jadi rasa capcay misalkan ya. Kenapa? Karena di hati kita ada dendam. Ada orang yang ngomong giging mah semua makanan enak dan enak pisan. Ya iya, hatinya udah beres Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin kenapa ada sesuatu yang nggak enak di mata Bapak Ibu, ada yang nggak enak di bibir Bapak Ibu, ada yang nggak enak di hati Bapak Ibu atau kita semua. Kenapa? Karena hati kita belum beres saja. Yesus sudah memberikan dunia ini koki terbaik loh. Setuju Bapak Ibu? Yesus itu koki terbaik. Kita tinggal datang menghampiri makan, kita datang menghampiri makan. Tapi kalau masih banyak rasa nggak enak, ya periksa lidah kita, periksa hati kita. Ayat 33, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balas. Wow, banyak yang sudah praktek di sini. Saya udah winking sama anak saya, sama orang lain udah pernah. Praktek enak rasanya.
Pokoknya enak lah rasanya. Saya nggak bisa mengungkapkan ya, karena ya kita harus praktek masing-masing gitu ya. Enak rasanya. Saya tahu mungkin misalkan orang itu belum tentu baik sama saya gitu ya, belum tentu juga bisa membalas itu. Tapi kita harus belajar seperti Tuhan. Yuk kita baik, yuk kita hargai pendapat mereka, kita hargai juga apa pemikiran mereka. Awalnya nggak nyambung Bapak Ibu. Saya ada kasus begitu Bapak Ibu. Aduh, ini Tuhan memberikan satu keluarga misalkan ya, atau satu komunitas. Aduh, ini gimana ya saya bisa mengasihi, kata saya. Karena nggak nyambung gitu. Tapi lama kelamaan saya percaya ini Tuhan, kasih Tuhan itu bisa menghancurkan itu semua pelan-pelan. Biarpun kalau normal beres 1 bulan, ini karena nggak normal beresnya 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi berbuatlah baik kepada mereka dengan kita tidak mengharapkan balasan ya Bapak Ibu ya. Jangan pada saat prakteknya udah dijelasin di khotbah, pada saat prakteknya, oh nggak bisa kok ngingking, nggak bisa. Saya mah bukan Tuhan Yesus katanya. Saya Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Nah, ya repot juga ya. Berarti kita pas di surga, oh kamu ya, kamu nggak sesuai dengan frekuensi saya kata Tuhan. Kenapa? Karena kamu hidupnya sesuai dengan frekuensi kamu. Maaf ya, kamu nggak bisa masuk surga. Nah, di situ dah kita akan repot. Firman ini mengajarkan standar yang lebih tinggi ya dari orang kebanyakan, karena orang kebanyakan memiliki budaya mengharapkan balasan, mau mengasihi jika orang lain mengasihinya, dan mau berbuat baik jikalau orang lain lebih baik kepadanya. Budaya mengharapkan balasan juga merupakan tantangan dalam menerapkan kasih kepada sesama. Mengasihi orang yang baik kepada kita adalah hal yang biasa. Tapi apakah kita bisa mengasihi dan berbuat baik kepada mereka yang tidak baik, jahat, atau bahkan musuh? Musuh di sini berupa kompetitor, lawan, oposisi, pembangkang, pembelot, penentang, pengkhianat, penjahat, rival, saingan, seteru, atau tandingan. Tantangannya adalah untuk tetap mengasihi sesama. Budaya menuntut balas atau kejahatan orang lain pun harus ditinggalkan, karena Yesus berkata, kasihilah musuh. Ini dari khotbah yang nulis Pak Bob ya. Jadi penting kita praktekkan ini Bapak Ibu di kehidupan kita, jangan hanya slogan aja. Kalau Bapak Ibu nih misalkan ada seseorang yang Bapak Ibu nggak suka, gua nggak akan memaafkan dia seumur hidup gua. Misalkan WA sekarang, habis khotbah, habis dengerin khotbah WA sekarang. Kalau nggak ajak ketemuan, maaf ya, biarpun Bapak Ibu merasa, oh ini bukan salah saya loh, ini bukan salah saya, itu salah dia. Tapi tetap, yuk kita introspeksi diri kita. Berarti kita kenapa dibenci sama orang? Berarti kita belum mempraktekkan kasih yang sempurna bagi sesama kita. Kalau kita udah mempraktekkan kasih yang sempurna, mungkin orang lain nggak akan benci sama kita. Kita belum mempraktekkan aja Bapak Ibu. Jadi, yuk yang punya musuh di dalam hidupnya, di pikirannya, atau dia siapapun itu, belajar WA. Kalau nggak berani ketemu langsung, WA dulu. Saya minta maaf. Yuk kita ketemuan, kita kafe di mana. Ajak koking juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa makan bersama gitu. Jadi ya loh, saling memberkati juga kan. Terima kasih gitu ya. Jadi indah lah Bapak Ibu ya. Oh ini nggak mungkin loh, dia nggak mungkin memaafkan saya karena dia udah benci saya sampai umur saat ini enggak. Dengan kasih pasti bisa. Tantangan mengasihi, pemusik bisa ke atas. Tantangan mengasihi sama, satu, sikap egois kita dalam hidup. Yang kedua, gaya hidup kita yang masih penuh kepalsuan. Yang ketiga, budaya kita menuntut balas. Jadi, kalau kita ingin mengasihi sesama dengan tulus, kita harus salah satunya 3 hal ini kita harus hilangkan dalam hidup kita supaya hidup kita indah Bapak Ibu. Yuk mari kita berdoa untuk firman ini. Puji syukur pada Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman ini bisa mengubahkan kami Tuhan. Ajar kami semua Tuhan untuk bisa meresapi firman ini Tuhan, untuk bisa tidak menghakimi teman kami Tuhan, untuk bisa tidak meragukan firman. Karena kami percaya Tuhan, firman ini ya dan amin Tuhan. Firman ini membebaskan kami Tuhan dari hal-hal yang gak baik di pikiran dan hati kami Tuhan. Firman ini bisa membuat kami melihat di keluarga kami menjadi lebih baik, teman komunitas kami di gereja menjadi lebih baik. Firman ini bisa membuat
di dalam pekerjaan kami bisa menjadi lebih baik Tuhan. Yuk kita jemaat, kita yang dikasihi Tuhan, rendahkan hati kita, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita, sehingga kita bisa melakukan firman ini, kita bisa merelakan diri kita rendah hati. Orang itu kita bisa minta maaf duluan. Oh, orang itu kok nggak akan memaafkan balik. Biar. Yang penting kita udah minta maaf dulu. Biarlah Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapak Ibu sudah berjemaat, sudah beribadah di GBI Rock pada siang hari ini. Kami percaya semua bukan karena kebetulan. Yuk kita di sini semua belajar firman untuk supaya hidup kita ke depan menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi lebih damai, sukacita dan sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu yang baik hatinya, yang sudah meluangkan waktunya untuk ibadah. Hamba percaya di tempat ini semua kita akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi firman. Semua dalam diri kita menjadi lebih wise, lebih bijak dalam menghadapi firman, dalam melakukan firman. Terima kasih, terpujilah nama Engkau. Kami siap melakukan firman mulai hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin.